Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran daring, khususnya di pelajaran matematika kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Masih di pokok bahasan yang sama, yaitu pola bilangan. Namun kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Tentunya Ibu harap siswa dan siswi dapat menonton video ini, menyimak, kemudian memahami apa yang Ibu jelaskan, sehingga apa yang disampaikan dalam pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, ilmunya dapat bermanfaat. Adapun untuk kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini masih sama ya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu siswa dan siswi dapat menentukan suku ke N dan jumlah N suku pertama pada barisan dan deret aritmatika. Mari kita bahas untuk barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika. Kita akan bahas dulu barisan aritmatika. Perhatikan di sana ada contoh barisan aritmatika, ada 5 suku ya. Suku pertama itu ada 1, suku kedua 8, suku ketiga 15, suku keempat itu 22, suku kelima itu 29. Perhatikan antara suku pertama dengan suku kedua, ada beda atau selisihnya ya. Dari bilangan 1 ke 8, ada beda atau selisihnya yaitu 7. Dimana beda atau selisihnya ini diperoleh dari suku kedua dikurangi suku pertama, yaitu 8 dikurangi 1 menghasilkan beda atau selisih 7. Kemudian di suku ketiga, karena kita sudah mengetahui dari suku kedua dengan suku ke-1 bahwa beda atau selisihnya 7, maka untuk suku ketiga tinggal menjumlahkan beda atau selisihnya yang tadi sudah diketahui ya dari suku kedua dan suku pertama. Maka 8 ditambah 7 menghasilkan 15 untuk suku ketiga. Jadi semakin kanan angkanya akan semakin bertambah besar. Bertambah besar berapa? Bertambah besar 7. Kenapa? Karena tadi sudah diperoleh beda atau selisihnya antar suku itu 7 ya. Kemudian untuk suku keempat bisa diperoleh dari suku ketiga dijumlahkan dengan beda atau selisih yang tadi 15 ditambah 7 menghasilkan 22. Begitu juga untuk suku kelima, suku keempat dijumlahkan dengan beda atau selisih ya 22 ditambah 7 menghasilkan 29. Nah, catatan untuk beda atau selisih ini lebih besar dari 0 ya. Di sini bedanya ini positif 7 ya, atau 7. Nah, sehingga diperoleh beda atau selisih dari barisan aritmatika di contoh itu sama dengan 7, di mana pada barisan aritmatika selisih antar bilangannya selalu tetap atau konstan ya, tidak berubah. Kalau selisihnya dari awal 7 atau bedanya dari awal 7, kesananya juga pasti akan selisih atau beda 7. Nah, di sini untuk suku pertama atau suku ke-1 disimbolkan U1 atau A ya, A kecil. Kemudian untuk U2 suku kedua, untuk simbol beda yaitu B kecil ya. Dan untuk suku ke N, UN ya. Mari kita simak untuk pembahasan selanjutnya. Masih di barisan aritmatika, di sini secara umum barisan aritmatika mempunyai pola
Untuk suku pertama atau suku ke-1 itu dicari dengan simbol huruf A kecil, yaitu melambangkan suku pertama. Kemudian untuk suku kedua bisa diperoleh dari A ditambah B atau suku pertama ditambah beda atau selisih. Nah, untuk suku ketiga bisa diperoleh dari suku pertama ditambah 2 kali beda atau selisih. Nah, untuk suku keempat A ditambah 3B atau dalam arti suku pertama ditambah 3 kali beda atau selisih. Nah, untuk suku ke N bisa diperoleh dari A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikalikan B. A-nya di sini suku pertama dijumlahkan dengan N-nya ini suku yang akan kita cari suku keberapa ya. B-nya di sini beda antar suku atau selisih ya. Nah, untuk mencari beda atau selisih kita gunakan rumus UN dikurangi buka kurung UN dikurangi 1 tutup kurung. Contoh, kita akan mencari beda menggunakan suku kedua ya. UN-nya U kedua ya. Maka B sama dengan U2 dikurangi buka kurung U2 dikurangi 1 tutup kurung. Nah, di sini yang di dalam kurung U2 dikurangi 1 sama aja dengan 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1, 1. Maka yang di dalam kurungnya ini menghasilkan U1. Sehingga beda atau B sama dengan U2 dikurangi U1. Atau suku kedua dikurangi suku pertama. Coba kita ganti untuk UN-nya suku ketiga ya, atau U3. Maka B sama dengan U3 dikurangi buka kurung U3 dikurangi 1 tutup kurung. Maka B sama dengan U3 dikurangi, nah yang di dalam kurung ini U3 dikurangi 1. 3 kurangi 1, 2. Maka yang di dalam kurung ini menghasilkan U2. Maka U3 dikurangi U2 atau suku ketiga dikurangi suku kedua untuk mencari beda atau selisih. Bagaimana kita gunakan untuk UN-nya ini suku keempat atau U4 ya. Maka B sama dengan U4 dikurangi buka kurung U4 dikurangi 1 tutup kurung. Nah, yang di dalam kurung ini U4 dikurangi 1. 4 dikurangi 1, 3. Menghasilkan U3. Maka beda sama dengan atau B sama dengan U4 dikurangi U3. Ya, begitu seterusnya. Sama saja mau menggunakan suku kedua dengan suku pertama, suku ketiga dengan suku kedua untuk mencari selisih atau beda. Karena beda atau selisihnya ini dalam barisan aritmetika itu akan selalu tetap atau konstan, tidak berubah. Nah, untuk mencari suku ke N, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A kecil ditambah buka kurung N dikurangi 1 dikali B ya. A-nya ini suku pertama atau U1 ditambah N-nya di sini suku keberapa yang akan kita cari. B di sini beda antar suku atau selisih. Nah, kemudian untuk suku tengah atau UT diperoleh dari UT sama dengan setengah buka kurung U1 ditambah UN tutup kurung, dimana U1-nya ini suku pertama. Nah, untuk UN suku ke N. Nah, untuk deret aritmetika ya, polanya itu bentuknya penjumlahan. Perhatikan di sana
ada U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik sampai dengan UN. Ini bentuk atau pola dari deret aritmetika. Beda ya, jika barisan itu hanya U1, U2, U3 sampai UN. Adapun rumus untuk mencari jumlah N suku pertama atau simbolnya Sn dalam deret aritmetika, Sn sama dengan N per 2 buka kurung A ditambah UN tutup kurung. Atau kita juga bisa menggunakan rumus yang satunya lagi, yaitu Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikalikan B tutup kurung, di mana Sn ini mewakili jumlah N suku pertama. Untuk N sama dengan banyaknya suku, A-nya ini suku pertama, B untuk menyatakan beda suku atau selisih, dan UN untuk mencari suku ke N. Agar kalian dapat memahami lebih lanjut soal materi yang tadi disampaikan oleh Ibu di slide sebelumnya, di sini Ibu akan coba menjelaskan bagaimana mengerjakan contoh soal yang telah Ibu sediakan. Di sana ada 2 contoh soal, di mana soal nomor 1 terdapat barisan bilangan ya, negatif 2, 3, 8, dan 13. Maka yang ditanyakan ini ada 3 di sini ya. Dimintanya 3. Yang pertama, yang A, untuk mencari suku ke-21 atau U21. Yang B, untuk mencari rumus suku ke N atau UN. Yang C, diminta untuk mencari jumlah 21 suku pertama atau S21. Nah, untuk yang kedua, di sana sudah diketahui suku ke-6 dalam barisan aritmetika yaitu 38. Kemudian suku ke-9 dalam barisan aritmetika tersebut adalah 59. Yang ditanyakan itu ada 2 poin. Yang A, suku pertama barisan tersebut, berarti U1 atau A ya, A kecil, untuk mencari suku pertama. Nah, untuk yang B, rumus suku ke N barisan tersebut, berarti menggunakan UN ya. Kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Pahami baik-baik, perhatikan agar kalian dapat dengan baik mencerna contoh soal yang Ibu beri. Kita bahas untuk soal nomor 1, di mana yang diketahui itu barisan bilangannya suku pertama ada negatif 2, suku kedua 3, suku ketiga 8, dan suku keempat 13. Yang ditanyakannya untuk poin A yaitu suku ke-21 ya. Kita jawab di sini untuk penyelesaiannya. A atau suku pertama itu yaitu negatif 2 ya. Yang akan kita cari dulu bedanya ya untuk mencari suku ke-21. B sama dengan UN dikurangi buka kurung UN dikurangi 1 tutup kurung, sehingga B-nya itu sama dengan, Ibu gunakan suku kedua di sini, UN-nya, U2 dikurangi buka kurung U2 dikurangi 1 tutup kurung. Sehingga B sama dengan U2 dikurangi, ingat yang di dalam kurung U2 dikurangi 1, 2 kurangi 1 itu 1, sehingga menghasilkan U1. Maka beda sama dengan U2 dikurangi U1 atau suku kedua dikurangi suku pertama. Sehingga diperoleh beda sama dengan suku keduanya yaitu 3 dikurangi suku pertamanya yaitu negatif 2. Sehingga beda sama dengan 3. Perhatikan negatif dikalikan negatif ya, menghasilkan tanda positif.
Sehingga bedanya sama dengan 3 ditambah 2 menghasilkan beda yaitu 5. Barulah kita di sini cari untuk suku ke-21-nya dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikalikan B. U21 sama dengan A-nya negatif 2 ditambah buka kurung N-nya 21 dikurangi 1 tutup kurung dikalikan bedanya yaitu 5. Sehingga U21 sama dengan negatif 2 ditambah, nah 20 dari mana? Dari 21 dikurangi 1 menghasilkan 20 dikalikan 5. Maka U21 sama dengan negatif 2 ditambah 100. 100 dari mana? Dari 20 kali 5. Sehingga U21 yaitu negatif 2 ditambah 100 atau 100 dikurangi 2 menghasilkan 98. Kesimpulannya, suku ke-21 pada barisan bilangan di atas yaitu 98. Nah, kita beralih ke poin B. Yang ditanyakan itu adalah UN, ya. Maka kita gunakan rumusnya UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikalikan B. UN sama dengan A-nya tadi sudah diperoleh yaitu negatif 2 ditambah buka kurung. Karena N-nya belum diketahui maka kita tulis N tetap ya, N dikurangi 1 tutup kurung dikalikan B-nya itu tadi 5. Sehingga UN sama dengan negatif 2. Nah, kita operasikan dulu tuh ya. N dikali 5 menghasilkan positif 5N. Kemudian negatif 1 dikali 5 menghasilkan negatif 5. Sehingga UN-nya sama dengan 5N dikurangi 2 dikurangi 5. Kemudian diperolehlah UN sama dengan 5N dikurangi 7. Nah, untuk poin yang ke C, yang akan kita cari yaitu jumlah suku ke-21, di mana kita menggunakan rumus pada slide sebelumnya ya, Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikalikan B tutup kurung. N-nya kita ganti dengan 21. S21 sama dengan 21 per 2 buka kurung 2 dikalikan A-nya berapa tadi? A-nya negatif 2 ditambah buka kurung N-nya itu 21 dikurangi 1 tutup kurung B-nya yaitu 5 tutup kurung. Sehingga S21 sama dengan 21 per 2 buka kurung negatif 4 ditambah 20 dikali 5 tutup kurung. Negatif 4 dari mana? Dari 2 dikali negatif 2. Nah, 20-nya ini dari mana? Dari hasil 21 dikurangi 1 ya. Barulah dikalikan 5. Sehingga S21 di sini sama dengan 21 per 2 buka kurung negatif 4 ditambah 100. 100-nya dari mana? Hasil kali dari 20 kali 5. Sehingga S21 sama dengan 21 per 2 buka kurung 96 tutup kurung. 96-nya dari mana? Dari negatif 4 ditambah 100 atau 100 dikurangi 4 ya. S21 sama dengan 21 dikali 96 dibagi 2 menghasilkan 1008. Sehingga jumlah suku sampai suku ke-21 ini jika dijumlahkan menghasilkan 1008 pada barisan bilangan yang tadi sudah diketahui ya.
Kita beralih ke contoh soal yang nomor 2. Di sana diketahui itu suku ke-6-nya yaitu 38, suku ke-9-nya yaitu 59. Yang ditanyakan itu U1 atau suku pertama, atau kita simbolkan dengan A ya, huruf A kecil. Nah, untuk mengetahui nilai A, kita harus ubah dulu ke dalam persamaan dengan konsep rumus UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikalikan B. Nah, satu-satu dulu. Yang pertama U6 dulu. Kita rubah ke konsep UN tadi. Maka U6 sama dengan A-nya belum diketahui karena akan kita cari. Maka di situ tulis A ditambah buka kurung N-nya ganti 6 ya. 6 dikurangi 1 tutup kurung, bedanya belum diketahui, tulis dikali B di situ sama dengan A ditambah 6 dikurangi 1 5. 5 dikali B 5B, sehingga U6 sama dengan A ditambah 5B. Itu persamaan 1 ya. Kemudian untuk suku ke-9 sama dengan A ditambah buka kurung N-nya kita ganti 9. 9 dikurangi 1 tutup kurung B sama dengan A ditambah 9 dikurangi 1 8. 8 dikali B 8B. Sehingga untuk persamaan yang kedua untuk suku yang ke-9 yaitu A tambah 8B. Nah, sudah diperoleh persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tulis kembali di sana. Persamaan 1 A ditambah 5B sama dengan 38. Persamaan keduanya A ditambah 8B sama dengan 59. Setelah ini kita gunakan metode eliminasi ya. Kita kurangilah ya dari dua persamaan ini. A dikurangi A 0, maka tidak harus ditulis ya. 5B dikurangi 8B. 5 dikurangi 8 negatif 3, B-nya turun ke bawah sama dengan 38 dikurangi 59 yaitu negatif 21. Sehingga B di sini sama dengan negatif 21 dibagi negatif 3 sama dengan 7. Diperolehlah beda atau selisihnya yaitu 7. Setelah ini bagaimana? Substitusikan ke persamaan 1. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Tapi di sini Ibu contohkan ke persamaan 1. Tapi nanti hasilnya akan sama ya untuk nilai A-nya. Kita gunakan substitusi ke persamaan 1 dengan nilai B sama dengan 7. Persamaan 1 yang mana? A ditambah 5B sama dengan 38. A-nya kita akan cari, maka disitu turunkan A ditambah 5 dikali B-nya itu tadi berapa? B-nya yaitu 7 sama dengan 38. A ditambah 5 kali 7 menghasilkan 35 sama dengan 38. Sehingga nilai A sama dengan 38 dikurangi 35 menghasilkan 3. Kesimpulannya, jadi suku pertama barisan tersebut adalah 3 atau nilai A-nya itu sama dengan 3. Tadi nilai B-nya sama dengan 7. Nah, ini digunakan untuk menjawab pertanyaan di poin B. Mari kita lihat ke poin B. Yang ditanyakan ini UN ya, rumus UN. Maka kita gunakan konsep UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikalikan B. Maka UN-nya sama dengan, ayo tadi A-nya diperoleh berapa? Oke, A-nya diperoleh tadi ya 3, tulis 3 ditambah buka kurung N-nya yang akan kita cari yang belum diketahui, ya, N dikurangi 1 tutup kurung, bedanya tadi berapa? Bedanya yaitu 7, maka dikalikanlah 7. Sehingga UN sama dengan 3
7 dikali N menghasilkan positif 7N. Negatif 1 dikalikan 7 menghasilkan negatif 7. Sehingga UN-nya sama dengan 7N ditambah 3 dikurangi 7. UN sama dengan 7N 3 dikurangi 7 yaitu negatif 4. Diperolehlah UN-nya sama dengan 7N dikurangi 4. Sehingga rumus UN-nya ini ya, UN sama dengan 7N dikurangi 4. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Oke, agar lebih paham nanti akan ada LK lembar kerja yang harus dikerjakan oleh siswa dan siswi. Ibu kirimkan via WhatsApp. Sekian untuk pembahasan baris dan deret aritmatika pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami sehingga kalian dapat mengerjakan lembar kerja yang Ibu berikan dengan mudah. Terima kasih Ibu ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.